الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار القهار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد نور الأنوار وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين الحاضرين رحمكم الله. Islam adalah agama yang sempurna, mengajarkan perjuangan melawan kezaliman. Di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan kepada kita tentang betapa Allah mengharamkan kezaliman dengan segala bentuknya. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni haramtu az-zulma 'ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tazalamu." Aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan pula kezaliman itu haram di antara kamu, maka jangan pernah melakukan kezaliman sedikit pun di antara kamu. Dalam hadis yang lain, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul juga bersabda, "Ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah." Takutlah kamu dari melakukan perbuatan zalim, karena sungguh kezaliman itu adalah kegelapan nanti di hari akhir. Di dalam Al-Quran berkali-kali Allah Subhanahu wa ta'ala mengecam orang-orang yang zalim dengan beragam redaksi, beragam kalimat. Dalam surah Al Imran ayat 53 misalnya Allah berfirman di ujung ayat, "Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Wa ma'wahumun nar wa bi'sa maswaz zalimin." Dan seterusnya. Allah tidak menyukai, Allah membenci orang-orang yang zalim. Tempat orang-orang zalim itu adalah di neraka. Azab yang sangat pedih bagi orang-orang yang zalim dan seterusnya. Islam juga sempurna mengajarkan kepada kita tentang definisi kezaliman. Bahwa ternyata kezaliman itu memiliki spektrum yang sangat luas. Mulai dari kezaliman atas diri sendiri ketika seseorang merusak dirinya. Siapapun di antara kita yang sampai hari ini masih tega merusak diri dengan perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya kita tahu itu merusak diri kita. Yang paling terang benderang tentu narkoba, obat-obat terlarang. Sebahagian yang bagi di antara kita masih dianggap samar-samar, padahal sesungguhnya ulama sudah berfatwa tentang buruknya perbuatan ini, yaitu merokok. Ini zalim. Kezaliman seseorang atas dirinya. Termasuk ketika seorang laki-laki, seorang suami, seorang kepala keluarga mengabaikan tanggung jawabnya terhadap anak dan istrinya, dia zalim. Termasuk ketika seseorang melakukan perbuatan merusak, menebarkan kerusakan di tengah-tengah masyarakat, maka dia zalim. Apalagi ketika penguasa menzalimi rakyatnya. Apabila orang-orang yang merasa memiliki
menganiaya rakyatnya sendiri. Termasuk kezaliman yang sangat besar ketika penguasa, pemimpin suatu kaum, suatu negara membiarkan nyawa rakyatnya melayang tanpa proses hukum yang jelas. Padahal bukankah sangat jelas Allah Subhanahu wa taala betapa sangat membenci orang-orang yang menumpahkan darah seorang mukmin. Dalam surah An-Nisa ayat 93 Allah tegaskan, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasan bagi orang itu adalah jahannam. Dia akan tinggal di neraka itu selama-lamanya. Dan Allah sangat murka kepada orang yang membunuh, menumpahkan darah seorang mukmin itu, seorang saja, apalagi sampai 6 orang. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, Allah laknat dia, dan Allah siapkan azab yang sangat besar untuk orang-orang sejenis itu. Termasuk juga kezaliman ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, ketika hukum tajam ke bawah tumpul ke atas, ketika hukum dipergunakan untuk mengkriminalisasi ulama, memenjarakan orang-orang yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang menzalimi rakyat dan seterusnya. Ini kezaliman besar. Ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Kita tidak sekedar diajarkan untuk mengerti apa itu kezaliman, apa itu ta'rif az-zulm, apa itu definisi kezaliman, tetapi kita juga diperintahkan oleh Allah untuk melawan kezaliman. Melawan kezaliman merupakan bahagian dari syariat nahi mungkar di dalam Islam. Melawan kezaliman adalah bahagian dari dakwah yang merupakan kewajiban setiap pribadi mukmin. Berkali-kali Al-Quran Allah perintahkan orang-orang beriman untuk menjalankan tugas dakwah ini, menjalankan tugas amar ma'ruf nahi mungkar, melawan kezaliman, memberantas kebatilan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang juga sangat masyhur, kita hafal kalimat Rasulullah itu, hadis sahih yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapapun di antara kamu yang melihat kemungkaran, termasuk di dalamnya kezaliman, siapa yang melihatnya dengan mata kepalanya, dia mengetahuinya dengan informasi terpercaya yang ia terima dan seterusnya, falyughayyirhu biyadihi, dia harus berusaha merubah, mencegah, menghentikan kemungkaran kezaliman itu dengan tangannya. Para ulama menjelaskan bahawa biyadihi, dengan tangan, dalam hadis itu tidak hanya berarti dengan tangan secara fisik, tetapi juga dengan kekuasaan, dengan kemampuan, dengan otoritas, dengan jaringan, dengan social resources yang dimiliki dan seterusnya. Fa in lam yastati' fa bilisani. Dan siapa yang tidak sanggup mencegah kemungkaran itu dengan tangannya, karena dia tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kekuatan, mungkin karena dia takut dan seterusnya, fabilisani, maka dengan lisan, dengan mulutnya, atau hal ini dengan tangannya, dengan tulisan, atau boleh jadi juga dengan jari-jari tangannya yang lancar menulis di media sosial dan seterusnya, menyampaikan nasihat, menyampaikan saran, menyampaikan masukan, menyampaikan kritik, memberikan peringatan, memberikan teguran, menyampaikan protes. Bilisani, ambi qalami, ambi asabi'i, dengan lisannya, dengan pulpennya, dengan penanya, dengan laptopnya, dengan smartphone-nya, dengan gadgetnya. Wa illam yastati' fa biqalbi. Tapi apabila dengan itu pun dia tidak sanggup, dengan mulut dia tidak berani berkata-kata, terlalu banyak pertimbangannya, begitu besar ketakutannya, begitu banyak alasan-alasan yang membuat dia tidak bisa bersuara, juga tidak berani menulis, juga tidak berani menyampaikan saran dan kritik, padahal dia tahu bahwa itu merupakan kezaliman, ada kemungkaran di depan mata yang mestinya diingatkan dan dihentikan. Fa biqalbi, maka dengan hati, dengan membenci kemungkaran itu, dengan antipati terhadap kemungkaran itu,
dengan tidak ikut mendukung kemungkaran itu, dengan tidak menjadi bahagian dari orang-orang yang menyiarkan kemungkaran itu, dengan berdoa kepada Allah agar Allah utus orang-orang kuat dan orang-orang berani yang akan tampil membela kebenaran, menghalau kebatilan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, apabila ini yang menjadi pilihan seseorang yang melihat kemungkaran, dia hanya mampu merubah dengan hatinya saja. Wadzalika adhaful iman, itu adalah selemah-lemah iman. This is the weakest level of faith. Ini selemah-lemah level keimanan seseorang. Dan ini tentu saja bukan pilihan. Mestinya ini bukan pilihan orang-orang yang beriman, karena boleh jadi dalam kadar dan level seperti ini iman kita mungkin sebentar lagi akan mati, karena ternyata kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali sekedar berkata dalam hati, berbisik dalam hati, atau sekedar berdoa. Meskipun boleh jadi dalam situasi-situasi tertentu memang hanya itu yang bisa kita lakukan sambil kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelemahan kita. Ma'asyar muslimin al-hadirin rahimakumullah, perjuangan melawan kezaliman adalah perjuangan panjang yang boleh jadi jauh lebih panjang dari usia biologis kita. Tetapi semangat perjuangan melawan kezaliman, melawan kebatilan harus selalu digelorakan dan bahkan diwariskan kepada anak keturunan kita. Orang-orang beriman harus selalu berusaha menarik nafas panjangnya agar tidak cepat lelah dalam melawan kezaliman. Ketika orang-orang zalim itu memiliki nafas yang demikian panjang, stamina yang demikian panjang ketika mereka menebar kerusakan di muka bumi, maka Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita doa. Kita meminta kepada Allah, Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, limpahkan ke dalam hati kami kesabaran untuk mampu bertahan terus, berjuang terus, bergerak terus, berusaha melawan orang-orang zalim, melawan orang-orang angkuh dan sombong. Wa tsabbit aqdamana, dan kokohkan, teguhkan kaki kami ya Allah untuk terus melangkah meskipun langkah itu akan dihalangi. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan ya Allah, tolong kami menghadapi orang-orang kafir. Dan Allah berjanji, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu memang berkomitmen untuk menolong agama Allah, menegakkan al-haq, membela Islam, membela ulama, membela zurriyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yansurkum, Allah pasti akan menolongmu. Wa yuthabbit aqdamakum, Allah pasti akan kokohkan, teguhkan kakimu. Tetapi syaratnya harus ada mujahadah terlebih dahulu. Kita harus buktikan dulu sampai di mana komitmen kita, baru Allah akan turunkan pertolongan. Ini rahasia di balik firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 69 ketika Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang bermujahadah, yang berjuang, yang bergerak, yang mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya, orang-orang itu pasti akan kami tunjuki banyak jalan kami, kata Allah. Tapi syaratnya harus bermujahadah dulu, harus buktikan dulu komitmen, harus buktikan dulu pengorbanan. Wa innallaha la ma'al muhsinin, dan sungguh Allah selalu bersama orang-orang yang melakukan amal-amal terbaik. Orang-orang beriman tidak pernah boleh putus asa untuk terus merapatkan barisan, merapatkan shaf. Karena di antara penyebab kenapa kita umat Islam di negeri muslim terbesar di dunia ini dipermainkan oleh orang-orang zalim, orang-orang kafir, orang-orang angkuh dan sombong itu adalah karena kita begitu gampang berpecah belah. Karena kita begitu sulit bersatu satu sama lain. Hal-hal kecil saja kita perdebatkan, kita permasalahkan. Padahal ada misi-misi besar kehidupan yang mestinya kita bersatu padu, saling bahu-membahu untuk saling tolong-menolong.
Dan tidak pernah ada kata terlambat untuk merapatkan dan merapikan saf itu, merapikan saf umat kembali bersatu padu, dan Allah mencintai orang-orang itu. Allah berfirman, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berjuang di jalannya dalam barisan yang rapi, seakan-akan mereka adalah bangunan yang demikian kokoh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah, di khutbah kedua ini izinkan khatib menyampaikan dua hal. Yang pertama, menegaskan kembali apa yang kita bahas di khutbah pertama, bahwa Islam adalah agama yang sangat tegas, mengajarkan umatnya melawan segala bentuk kezaliman, dan sebagai seorang mukmin kita harus memiliki komitmen yang kuat untuk ikut berjuang mengerahkan kemampuan terbaik kita dengan modal kekuatan iman dan ketakwaan kita, dengan ilmu yang terus kita tambah, dengan soft yang terus kita rapikan untuk berjuang melawan segala bentuk kezaliman, sambil terus memperbaiki diri kita yang dalam banyak hal juga masih melakukan kezaliman atas diri kita sendiri. Yang kedua, ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah, adalah mengingatkan kembali pesan para ulama sebagaimana ditegaskan oleh Majlis Ulama Indonesia, bahwa kita masih berada dalam pandemi COVID-19. Ini musibah global yang belum selesai, bahkan dari hari ke hari korban berjatuhan semakin banyak. Sampai hari ini sudah lebih dari 500 juta warga Indonesia yang terpapar COVID-19 ini, dan lebih dari 150.000 orang telah meninggal atas nama virus ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera angkat penyakit ini. Karena itu Majelis Ulama Indonesia menyerukan agar di setiap salat 5 waktu kita berdoa, membaca qunut nazilah di setiap salat 5 waktu, baik sendiri ataupun berjamaah. Dan selain itu tentu saja kita wajib terus berikhtiar menjaga diri, menerapkan protokol kesehatan, mengikuti arahan-arahan dari para ahli, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, tidak kontak fisik, tidak salaman terlebih dahulu, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ijabah doa kita sehingga negeri ini diselamatkan dari segala keburukan. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin
وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم وحد كلمتهم وسدد رميهم وأنزل في قلوبهم السكينة، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم، اللهم إنهم فقراء فأغنهم، اللهم ارحم موتاهم واشف جرحاهم وتقبل شهداءهم يا قوي يا عزيز يا متين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.